Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas salah satu layanan yang dapat kita gunakan untuk melengkapi pembelajaran kita secara daring atau dalam jaringan, ataupun untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu Quizizz. Di video pertama ini kita akan mengenal apa itu Quizizz dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu instruktur maupun rekan-rekan pelajar dan mahasiswa, kita akan menggunakan Quizizz ini sebagai sebuah media pembelajaran. Jadi Quizizz ini adalah sebuah web tool untuk membuat permainan atau game berupa kuis interaktif dalam proses pembelajaran. Kemudian Quizizz dapat digunakan untuk membuat bank soal elektronik, baik digunakan secara mandiri maupun bersama kreator Quizizz lainnya. Jadi rekan-rekan semuanya, bank soal elektronik yang ada di sistemnya Quizizz ini banyak sekali. Seluruh dunia ini kita sebut sebagai kreator Quizizz sudah membuat beragam soal secara elektronik, dan itu di-share secara bersama-sama, bisa digunakan oleh kreator Quizizz lainnya. Jadi nanti kita bisa membuat soalnya secara mandiri maupun mengkombinasikan dengan beberapa soal yang sudah dibuat oleh kreator Quizizz yang ada di dalam atau sudah terdaftar di dalam sistem Quizizz. Kemudian Quizizz menyediakan beragam jenis soal. Jadi nanti soal yang ada di dalam Quizizz ini bisa berupa pilihan ganda. Beberapa pilihan kita hanya diperkenankan memilih yang benar di antaranya. Kemudian multiple choice, jadi misalnya ada beberapa jawaban yang benar. Kemudian ada isian, jadi sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu instruktur ini nanti mengisi di bagian teks isian tersebut jawaban yang benar. Kemudian ada polling dan esai. Kalau polling dan esai ini, kalau peserta atau player nantinya itu menjawab akan dianggap benar semuanya. Jadi yang berkategori benar dan salah itu perlu kita rekam sejak awal, bahwa yang dianggap benar dan salah itu adalah jenis soal berupa pilihan ganda, multiple choice, dan isian. Sementara untuk polling dan esai, selama peserta itu nanti mengisi, itu akan dianggap nilainya benar. Tinggal nanti secara proses evaluasinya rekan-rekan bisa lebih jauh mengeksplor apa yang sudah diisi oleh anak didik kita. Kemudian Quizizz menyediakan beragam mekanisme bermain game. Jadi istilah bermain atau game ini sebetulnya sedikit rancu dengan proses belajar. Sebenarnya yang dikatakan game di sini adalah bagaimana kita mengelola proses pembelajaran kita itu dengan menyenangkan, seperti bermain tetapi ada muatan pembelajaran yang kita sisipkan dalam proses bermain tersebut. Nah, mekanismenya bisa dilakukan secara langsung, kemudian dilakukan untuk pekerjaan rumah ataupun untuk latihan saja. Jadi nanti di dalam proses bagaimana kita berinteraksi dengan peserta itu bisa secara langsung, kita bersama-sama dalam satu waktu bersamaan mulai dan berakhirnya, bisa secara delay, kita menugaskan dengan deadline di tanggal tertentu, nanti peserta harus sudah menyelesaikan pekerjaannya maupun hanya untuk latihan saja. Jadi seperti kita mencoba beberapa soal, kemudian kita mendapatkan value atau hasil akhirnya. Kemudian Quizizz menyediakan mekanisme untuk melakukan analisis butir soal dalam bentuk file Excel. Jadi nanti rekan-rekan sekalian
apa yang sudah diisi oleh peserta dalam proses kuisis ini bisa kita download hasilnya dalam bentuk file Excel dan kita analisis secara lebih mendalam. Kemudian kuisis dapat digunakan untuk meranking peserta atau player berdasarkan nilai yang diperoleh. Jadi nanti di dalam kuisis itu akan terdapat seperti papan skor yang secara dinamis itu akan bergerak naik dan turun tergantung bagaimana para peserta itu menyelesaikan butir-butir soal yang mereka kerjakan. Jadi kalau nanti nilai paling tinggi ada di atas, mungkin nanti beberapa waktu kemudian yang tadinya di atas bisa bergeser ke tengah, yang di bawah bisa naik dan seterusnya. Jadi nanti permainan ataupun proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Kemudian kuisis menyediakan mekanisme pembuatan soal secara offline. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, rekan-rekan guru dan instruktur ini nanti tidak bisa sepenuhnya bekerja secara online, kita bisa membuat soal secara offline. Jadi kita kerjakan dulu pembuatan soalnya, kemudian nanti kalau sudah selesai baru kita upload ke dalam sistem kuisis. Nah, kemudian kuisis menyediakan fitur untuk melakukan integrasi dengan layanan lain seperti Google Classroom. Jadi kita mungkin sudah menggunakan proses daring menggunakan layanan seperti Google Classroom, nanti dengan mudah dapat kita koneksikan dengan sistem kuisis kita. Nah, kemudian tahapan seperti apa yang nantinya harus kita pahami bersama pada saat bekerja dengan kuisis. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, rekan-rekan guru dan instruktur, serta semua rekan-rekan pustaka informatika yang menyimak video ini, pada lazimnya sebuah sistem kita dianjurkan atau diharapkan akan terdaftar sebagai membership di dalam sistem tersebut. Namun demikian, kita nanti punya dua sisi user. Jadi kalau kita sebagai host itu bisa seorang guru, seorang dosen, seorang instruktur yang menyampaikan proses pembelajaran biasa lazimnya di kelas. Sekarang kita pindah ke sistem online, maka nanti ada player. Ini hanya istilah saya saja supaya kita mudah memahaminya. Intinya kita menggunakan kuisis ini sebagai media untuk kita berkolaborasi antara kita sebagai pendidik atau pengajar dengan peserta didik kita. Nah, di sini ada host dan ada player. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dan guru dan instruktur dan rekan-rekan pustaka informatika, nanti khusus untuk player yang nanti masuk ke dalam kuisis ini diharuskan untuk mendaftarkan akun mereka dengan sebuah email. Jika yang pertama, player ini boleh mengerjakan soal-soal di dalam kuisis itu satu kali saja, karena secara bawaan kuisis ini boleh mengerjakan sebuah soal itu beberapa kali. Tapi kalau misalnya untuk kasus tertentu, misalnya untuk ujian tengah semester, untuk kuis yang kita ambil nilainya, atau untuk ujian akhir semester, kita biasanya hanya mengizinkan seorang peserta itu mengerjakan satu kali. Maka nanti peserta tersebut harus mendaftarkan akun kuisis. Yang kedua, ini kondisi yang mengharuskan untuk mendaftarkan akun kuisis jika player ini mengerjakan soal dalam sebuah kelas. Jadi kalau kita sudah mengkelompokkan peserta itu dalam sebuah kelas tertentu, misalnya kita satu kelas ada anak didik kita jumlah 24, 35 atau 40, itu nanti kita kelompokkan misalnya dalam sebuah kelas, nanti ada kelas berikutnya, maka pengelompokan ini mengharuskan kita bagi player-player tersebut untuk mendaftarkan akun kuisis menggunakan email. Nah, setelah kita sebagai seorang host nanti masuk menggunakan akun yang kita miliki ke kuisis, kita bisa membuat soal. Membuat soal ini di dalam kuisis terbaru punya beberapa jenis soal.
bisa untuk polling dan open-ended. Open-ended ini untuk wawancara, maksudnya kita biasa kalau wawancara kan ada pertanyaan kemudian harus dijawab menggunakan sebuah narasi yang panjang. Nah, ini biasa kita menyebutnya essay. Jadi ada polling, ada essay, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong. Nanti kita bahas lebih mendalam pada video tutorial berikutnya. Kemudian dalam pembuatan soal ini, Bapak Ibu guru dan dosen serta instruktur nanti dapat membuat sendiri. Kita membuat bank soal sendiri ataupun mengambil dari bank soal yang sudah tersedia dalam Quizizz yang sudah dibuat oleh kreator Quizizz yang lain. Kita bisa ambil dari mereka dan itu secara permissionnya diperbolehkan oleh Quizizz. Ya, ini istilahnya membuat soal secara teleport. Nanti kita bisa explore lebih dalam di video-video yang berikutnya. Kemudian setelah soal itu selesai kita buat, nanti ada proses untuk mendistribusikan soal. Jadi soal yang sudah kita buat, kita distribusikan tentu kepada peserta didik kita, pelajar, mahasiswa, peserta pelatihan, dan seterusnya. Bisa dilakukan secara playlist, secara langsung, secara penugasan pekerjaan rumah, maupun hanya untuk latihan saja. Ini mekanisme untuk distribusi soalnya. Kemudian caranya adalah dengan memberikan token atau pin, sebuah deret angka, itu sebagai passwordnya untuk masuk ke Quizizz. Atau juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa membuatnya dalam bentuk link yang nanti di-share melalui media sosial, yang nanti akan diterima oleh para peserta didik kita. Kemudian melalui token atau pin tersebut atau melalui link, maka nanti baik kita sebagai host maupun player dari peserta didik ini berkolaborasi mengerjakan game. Jadi peserta didiklah yang mengerjakan game atau beberapa soal yang sudah kita buat, dan kita sebagai host ini cukup memantaunya saja. Setelah itu kita sebagai host, Bapak Ibu guru dosen, ini bisa menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh player. Nah, demikianlah mekanisme bagaimana cara kerja Quizizz. Ini adalah dari hasil pemahaman yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Mungkin nanti Bapak Ibu guru, dosen, dan instruktur bisa memahaminya lebih dalam lagi jika sudah terjun langsung dan membuat atau bekerja menggunakan Quizizz. Selanjutnya, perangkat apa saja yang perlu kita persiapkan untuk bekerja dengan Quizizz. Jadi secara umum kita memerlukan 3 perangkat, ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunak software, dan ada brainware sebagai pengguna sistem human-nya atau manusianya. Untuk hardware-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, PC, atau smartphone. Ini perangkat ini nanti bisa dipergunakan secara simultan berbarengan ketiga-tiganya. Tetapi tentu kita membutuhkan yang tidak kalah penting adalah koneksi internet yang cukup stabil, karena pada saat kita mengerjakan berbagai soal yang ada dalam Quizizz ini dibatasi oleh waktu, sehingga jangan sampai nanti di dalam proses pertengahan kita mengerjakan soal ternyata koneksi internetnya putus, dan tentu ini akan mengganggu mekanisme dari bekerja menggunakan Quizizz. Kemudian softwarenya yang kita perlu persiapkan, tentu kita harus nanti connect dengan sistem Quizizz melalui alamat https://quizizz.com. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian memerlukan akun email. Yang direkomendasikan adalah Gmail. Kalaupun misalnya belum punya akun Gmail, bisa menggunakan akun email yang lain, dan itu nanti kita harus login, harus membuat akun tersendiri menggunakan email tadi di akun Quizizz. Kemudian tentu kita memerlukan bank soal elektronik yang sudah tersimpan di dalam
Quizizz, baik yang kita buat sendiri ataupun kita secara telepon mengambil dari kreator Quizizz yang lainnya. Dan tentu untuk brandware-nya kita sebagai guru, Bapak Ibu dosen dan instruktur ini sebagai host yang menyelenggarakan Quizizz, dan tentu sebagai peserta atau player ini ada siswa, mahasiswa atau peserta dalam sebuah pelatihan. Istilah host dan player ini hanya istilah dari kami saja untuk memudahkan dalam mengkategorikan siapa saja yang nantinya menggunakan Quizizz. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan guru, dosen, dan rekan-rekan pustaka informatika, apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam kita nanti bekerja dengan Quizizz, gambaran umum dan gambaran awal serta pemahaman bersama tentang bagaimana cara kerja Quizizz kita sudah kupas di video tutorial kali ini, dan untuk video tutorial berikutnya kita akan kupas lagi lebih mendalam bagaimana teknis kita bekerja dengan Quizizz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.